Yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan maknanya kegembiraan hatiku adalah dalam sholat. Ada orang yang gembiranya makan, minum, bikin rumah. Ini serupa dengan binatang, mulai kan? Makan, minum, bikin rumah. Binatang yang suka bikin rumah itu bangsa semut. Ya, orang yang suka bikin rumah yaitu tingkatannya tingkatan semut. Yang suka bikin rumah lagi burung, bikin sarang, susuan. Yang bikin rumah lagi, yang senang bikin rumah itu di mana-mana masih bikin rumah itu tawon namanya, lebah. Yang orang yang suka bikin rumah aja itu orang pikirannya kayak tawon, kayak semut, kayak burung. Kalau makan, minum, senangannya makan, minum itu kambing. Kalau sukanya kawin aja itu burung perenjak namanya. Kalau sukanya sholat, nah itu baru manusia yang benar. Manusia yang benar. Karena manusia itu kegembiraannya itu menurut tingkatannya masing-masing. Kalau pengusaha, petani, pedagang, itu gembiranya itu dengan harta. Tapi orang yang tingkatannya di atasnya lagi, raja-raja, pejabat-pejabat itu kegembiraannya bukan dalam harta, kegembiraannya dalam jabatan. Kalau dia sudah bisa jadi presiden, dia bisa jadi bupati, dia bisa jadi menteri, maka inilah kebanggaannya. Nah, mulaikan Allah SWT. Tapi orang beriman tidak itu, bukan kebanggaannya, bukan itu, bukan harta, bukan jabatan. Kebanggaannya kalau dia ini dekat dengan Allah SWT. Gembiranya kalau dia ini sholat. Kalau kita ini sholat tidak merasa gembira, berarti hati kita ini rusak. Seperti lidah dikasih madu malah terasa pahit. Lidahnya yang rusak, bukan madunya. Kalau hati ini sholat tidak merasa gembira, senang, menghadap kepada Allah malas-malas, atau biasa-biasa saja, ini hati rusak. Kita harus bersihkan hati kita ini. Bagaimana pembersihannya? Pembersihannya pertama kali ada dengan taubat. Taubat kepada Allah. Taubat dari apa? Dosa kita apa? Taubat mengenai iman pertama kali. Bagaimana rasa hati yang mengagungkan makhluk itu kita hilangkan. Karena ini bertentangan dengan iman. Yang agung hanya Allah saja. Allahu Akbar. Yang agung bukan raja-raja, yang membuat raja-raja lah yang agung. Yang agung bukan dunia, yang menciptakan dunia lah yang maha agung. Kalau hati kita ini mengagungkan selain Allah, kita harus taubat. Itu dosa itu semuanya kan. Sekarang kita ini di depan kita ini ada presiden, ada hansip. Kemudian yang kita hormati hansipnya, presidennya nggak dihormati. Kira-kira kita ini salahkan apa enggak? Oh, kita akan dimarahin orang bodoh, tolol, goblok. Nah, ini presiden ada di depannya, kok malah nggak dihormati? Yang dihormati malah hansip. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha suci, yang menciptakan segalanya, yang berkuasa atas segalanya,
harus kita agungkan dengan sebenar-benarnya, sampai seluruh makhluk itu tampak kecil dalam hati kita. Bahkan seluruh makhluk itu nggak ada. Makhluk itu tanamkan dalam hati, makhluk itu tidak ada, hanya diadakan oleh Allah. Yang ada, yang sebenarnya ada itu hanya Allah saja. Makhluk itu cuma diadakan. Makhluk itu tidak hidup, cuma dihidupkan. Makhluk tidak punya apa-apa, cuma diapa-apakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati kita hanya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tawajuh kepada makhluk, membesar-besarkan makhluk, ini kita harus istighfar. Astagfirullah, keliru saya ini. Kalau dalam hati kita ini ada harapan kepada makhluk, mengharap pada makhluk, pertolongan makhluk, apa saja bentuknya makhluk. Apa bentuknya makhluk itu raja, apa bentuknya makhluk itu menteri, apa namanya makhluk itu ayah, apa namanya ibu, atau namanya istri, atau namanya anak, atau namanya tetangga, atau namanya rakyat, atau namanya jemit, jin, apa saja namanya makhluk itu, kok kita berharap kepadanya, kita harus istighfar. Astagfirullah, keliru saya ini. Yang pantas diharap hanya Allah. Allahus Samad. Allah itulah tempat bergantung. Hajat kita yang sebenarnya hanya kepada Allah. Kelihatannya orang itu hajat sama makhluk, hakikatnya tidak. Hajat kepada yang menciptakan makhluk. Kelihatannya kita ini hajat kepada rizki, sebetulnya tidak. Hajat dengan yang memberi rizki. Kita ini hajat kepada sawah, kelihatannya hakikatnya tidak. Hajat kepada yang menciptakan sawah, yang mendatangkan air ke sawah, yang mendatangkan hujan ke sawah, yang menciptakan petani-petani di sawah, yang mendatangkan udara ke sawah, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di sawah, yang mengeluarkan buah-buahnya. Hajat kepada Allah. Kita ini ke sawah, hajat kepada Allah. Di rumah, hajat kepada Allah. Di mana saja hajat kita kepada Allah, hanya kepada Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Allah yang aku sembah, hanya Engkau pula yang aku mintai pertolongan, karena yang bisa menolong hanya Engkau. Makhluk tidak bisa menolong apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita ada tobat urusan iman ini. Ini urusan iman ini, kita ini banyak salah tuh tidak merasa salah gitu loh. Berharap pada makhluk itu salah sama mereka. Mengeluh kepada makhluk itu salah. Wa idza syakauta ila bani adam fa innama tashkur rahim ila alladhi la yarhamu. Kalau kamu tuh mengeluh kepada anak Adam, sambat kepada anak Adam, sama saja kamu itu melaporkan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Kasih Sayang, kamu laporkan kepada manusia yang tidak sayang. Oh, yang ngatur jagat ini Allah, sangat sayang kepada kamu, Allah kamu laporkan kepada manusia yang tidak sayang. Gimana itu? Apa enggak salah itu? Itu sama dengan orang yang melaporkan ibunya kepada musuhnya. Ya, ibu kamu yang sayang sama kamu, kok malah kamu laporkan ke musuh kamu yang benci sama kamu? Kamu itu orang kewalik, dasnya di bawah kayak jambu mente kamu itu. Tapi kadang-kadang saking tolol kita, saking bodoh kita,
kita ini disayangi oleh Allah nggak paham. Seperti anak kecil mau disuntik itu nangis-nangis, disayangi malah nangis-nangis, bengok-bengok, Pak dokter itu dipisoi. Saking apa? Saking bodohnya anak kecil itu. Yang sayang malah dipisoi, yang tidak sayang malah disayangi. Berharap kepada selain Allah itu adalah kesalahan. Takut kepada selain Allah itu kesalahan. Kita harus istighfar. Dalam satu hadis dikatakan kalau orang itu takut kepada selain Allah, maka Allah jadikan segala makhluk itu nakut-nakuti dia semua. Tapi kalau orang itu takut hanya kepada Allah, maka Allah jadikan makhluk-makhluk takut sama dia. Maka satu hari rombongan perjalanan, di dalam rombongan itu ada Sayyidina Abdullah ibnu Umar, putranya Sayyidina Umar. Rombongan mau haji di tengah padang pasir naik unta, tahu-tahu rombongan berhenti. Sayyidina Abdullah ibnu Umar tanya, ada apa kau berhenti? Itu di depan ada harimau. Kita semua berhenti sampai harimau itu pergi. Kalau harimau itu nggak pergi, masih di tengah jalan, bagaimana kita berani lewat? Oh begitu. Maka langsung Abdullah bin Umar turun dari untanya, mendatangi harimau itu. Hei harimau, nyingkir, jangan ganggu jalan. Langsung harimau itu keluyur pergi. Kemudian Sayyidina Abdullah mengatakan, Rasulullah benar. Dulu Rasulullah pernah mengatakan, yang dikuasakan oleh Allah kepada anak Adam itu adalah perkara yang ditakuti oleh anak Adam. Di perkara yang ditakuti oleh anak Adam itu oleh Allah akan dikuasakan kepada anak Adam itu. Seumpama anak Adam itu tidak takut kecuali kepada Allah saja, maka tidak ada satu makhluk pun yang akan bisa menguasai dia. Kita ini dikuasai oleh orang-orang kafir, dikuasai oleh istri kita, dikuasai anak kita, gara-gara kita takut sama mereka. Kalau hati kita dipenuhi takut kepada Allah, bahwa mereka tidak bisa apa-apa tanpa Allah, maka akan terjadi sebaliknya, orang-orang kafir akan takut sama kita. Seperti pada zaman Nabi, para sahabat dulu, orang-orang kafir itu takut sama orang-orang Islam itu. Negara-negara tumbang diserahkan kepada orang Islam. Ini setelah umat Islam itu bersih hatinya, takutnya hanya kepada Allah. Awalnya oleh Allah diuji umat Islam itu di Mekah, diuji siapa-siapa marah, siapa-siapa membenci, siapa-siapa mengancam. Tapi ketika mereka terus istiqomah, berubah, berbalik, keadaan berubah semuanya. Maka untuk mengubah keadaan sekitar kita ini, caranya itu dengan merubah hati ini semua kan. Perkara yang terjadi di sekitar kita ini Allah yang menjadikan, dan itu sebagai balasan Allah kepada apa yang dalam hati kita. Kalau hati kita ini betul taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, menghadap kepada Allah, Allah jadikan sekitar kita ini akan baik kepada kita. Tapi kalau hati kita ini tidak ada rasa tunduk pada Allah, tidak ada rasa mengagungkan kepada Allah, justru hati kita ini lalai, ndablek kepada Allah. Tandanya hati ndablek itu bagaimana? Dengar hayya 'alas shalah, hati tidak ada getaran apa-apa, biasa aja. Itu hati ndablek itu sudah bahaya itu. Kalau hati kita ndablek, nah,
nanti Allah jadikan sekitar kita ini akan menyusahkan kita. Maka memperbaiki dunia ini dengan memperbaiki hati. Bagaimana hati itu sani tawajuh kepada Allah. Lah supaya hati ini tawajuh kepada Allah, kita ini harus menceburkan diri dalam suasana dakwah ilallah. Kalau kita ini dalam suasana dakwah ilallah, mengajak orang kepada Allah, setiap saat bicara keagungan Allah, kullun min indillah, semua dari Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang aku sembah ya Allah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Terus kita dengar, terus kita fikirkan, terus kita bicarakan, maka lama-lama hati kita ini jadi bersih, tawajuh jadi sehat, menghadap kepada Allah betul. Kalau hati menghadap kepada Allah, di antara tandanya sholat itu senang, sholat itu tandanya hati itu sudah mulai sehat itu. Nah, kita rasakan masing-masing. Ya, kalau begitu hati saya ini sakit Pak. Oh iya, bukan hanya sakit itu, setengah mati hatinya itu, nemen itu, gudiken. Nah,